الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai penyesalan tokoh-tokoh filsafat, di antaranya Ar-Razi, Al-Ghazali. Di akhir kehidupan mereka menyesal, lelah sekali, capek, dan tidak mendapatkan hasil. Padahal lelah luar biasa, berpikir dan tidak mendapatkan hasil. Ini beda dengan Ahlus Sunnah, beda dengan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Nikmat, nyaman, tenang, baca ayat, baca hadis, imani, amalkan, selesai. Beda dengan ahli filsafat, terus dipikir. Jika yang mereka pikirkan ini tentang dunia, tentang bagaimana sifat air, sifat batu, sifat besi, sifat tanah, tentu bagus sekali. Dan awalnya filsafat memang ke situ. Karena filsafat masuk ke negeri Islam itu ada dua. Yang pertama berbicara tentang ilmu tabiat, bagaimana tumbuhan, bagaimana sifat bumi, bagaimana suhu udara dan seterusnya. Satu lagi berbicara tentang Tuhan. Lama-lama kaum muslimin, para pelajar lebih tertarik filsafat yang berbicara tentang Tuhan. Dan disitulah awal musibah. Berbicara tentang Allah dengan metode filsafat. Yang mereka dapatkan apa? Sesat-sesatnya. Jauh dari kebenaran. Apa yang sudah jelas matang di ayat, di hadis, dimentahkan lagi. Maka muncul takyif, muncul tamthil, muncul tahrif. Yang kemarin kita bahas, itu diawali dari situ. Diawali dari filsafat. Kita lanjutkan. Wala yatajawazul insanu haddahu ila at-takyif aw at-tamthil. Li'annahu idza kana 'ajizan an tasawwuri nafsihi allati baina jambayhi. Lihat manusia, apakah dia tahu tentang dirinya dari ujung rambut sampai kaki, apa yang ada di dalam perutnya, apa yang ada di dadanya, apa yang ada di tulang kakinya? Apakah dia tahu? Tidak tahu. Padahal itu ada pada dirinya. Dia tidak tahu. Ya kan? Kita semua tidak tahu apa yang ada di perut kita, di dada kita, di tulang kita, di darah kita seperti apa. Nggak tahu. Kecuali sedikit orang yang mempelajari. Umumnya tidak tahu. Nah, famin babil aula
ayyakuna ajizan an tasawwuri haqa'iqi ma wasafallahu bihi nafsahu. Bagaimana tentang Allah? Allah berada di mana? Apa yang Allah lakukan di sepertiga malam? Dengan apa Allah menciptakan Adam? Dengan apa Allah akan menggulung langit? Dengan apa Allah akan menghentikan geraman jahanam? Tentu tidak ada yang tahu. Tahu dari mana? Nah, berhubung tidak tahu, maka biarkan Allah yang memberitahu. Kan begitu. Selesai kan? Gak ada yang tahu Allah berada di mana, apa yang Allah lakukan di sepertiga malam, dengan apa Allah menciptakan Adam. Tahu dari mana? Gak ada yang tahu. Wajib kita tidak tahu. Maka serahkan kepada Allah untuk memberitahu. Nah, di sini Allah memberitahu lewat ayat, lewat hadis, lewat wahyu bahwa aku bersemayam di atas arsy, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, aku akan menampakkan betisku, aku akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku. Kenapa tidak diterima saja? Kenapa malah diutak-atik? Tidak mungkin Tuhan berada di satu tempat, yaitu di atas arsy. Tidak mungkin Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, karena sepertiga malam itu kan ada terus, gitu. Berarti Allah sibuk naik turun, gitu. Tidak mungkin jahanam itu tetap ada kalau diinjak oleh telapak kaki Allah. Ya tentu hancur jahanam dan mati semua penghuni jahanam, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa berita yang datang dari Allah ditolak? Aneh. Aneh sekali. Kan itu kata Allah sendiri. Ya. Kita berhadapan dengan seorang laki-laki yang baru kita temui. Namanya siapa kita nggak tahu, orang dari mana kita nggak tahu, anaknya berapa kita tidak tahu, sukunya apa kita tidak tahu. Orang baru ketemu di masjid misalnya. Lalu orang itu memperkenalkan diri. Nama saya Pak Budi, anak saya 3, rumah saya di Semarang, suku saya Jawa, ya. Lalu dengan sok tahu kita bilang, Bapak bukan Pak Budi namanya, anak Bapak bukan 3, nggak pantas Bapak kalau anaknya 3. Bapak bukan orang Jawa, nggak pantas Bapak orang Jawa, nggak pantas kalau Bapak rumahnya di Semarang. Kira-kira waras nggak kita, ya kan? Yang tahu siapa? Yang tahu tentang diri Pak Budi itu ya dia sendiri. Kenapa dia sudah bilang kita tolak? Ini Allah Rabbul Alamin yang tentu kita lebih sikoh kepada Allah daripada kepada Pak Budi tadi, yang orang saja kita yakin apa yang dia ucapkan kita terima. Bagaimana Allah katakan di ayat, di hadis, aku begini, aku begini, aku begini, aku begini, lalu kita tolak? Tidak waras orang-orang ahli filsafat itu. Ini mau rambah kemana-mana, ke Mu'tazilah, ke Asy'ariyah, ke Maturidiyah, ke Jabariyah. Terkena di situ subhat filsafat itu, kecuali Ahlus Sunnah tentunya. Salaf insya Allah tidak terkena subhat falasifah. Maka terus ditakzir, bukan hanya filsafat, semua. Maka salaf sepanjang zaman, ulama salaf sepanjang zaman
selalu membahas Mu'tazilah begini, Jahmiyah begini, Jabariyah begini, Asy'ariyah, Maturidiyah begini, terus tidak peduli orang mau bilang apa. Berbicara di majelis merdeka. Ini salaf. Walaupun yang mendengarkan 10 orang, 8 orang, bahkan 5 orang, nggak peduli. Jahmiyah begini-begini, Mu'tazilah begini-begini, disebutkan kesesatannya. Oh, yang jutaan itu yang sedang dibahas itu. Yang Jahmiyah jutaan, yang Mu'tazilah jutaan, yang Asy'ariyah jutaan. Sementara dia sedang membahas di hadapan 10 orang, 12 orang, nggak masalah. Kebenaran tidak ditandai oleh banyaknya pengikut. Kebenaran adalah wahyu qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ya. Walihada yajibu 'ala al-insan ay yamna'a nafsahu 'anis su'al. Oleh karena itu wajib bagi seseorang untuk menahan diri. Jangan sampai bertanya tentang sifat Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah, jari Allah, betis Allah. Haram kita bertanya dengan 2 hal di sini disebutkan. Apa yang pertama? 5. Kenapa? Gitu. Bolehkah Allah ditanya dengan kenapa? Kenapa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Bukankah Allah bisa tanpa kedua tangan? Bukankah cukup dengan mengatakan kun, jadilah, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah? Kenapa mesti pakai 2 tangan? Kenapa Allah mesti injakkan telapak kakinya ke jahanam? Bukankah jika Allah mengatakan wahai jahanam, diam, kan jahanam tidak mau diam, terus menggeram, teriak, minta tambahan, hal mim mazid, hal mim mazid, terus. Padahal terus diberikan manusia, jin, tidak ada puasnya, terus ada tambahan lagi ya Allah, mana tambahan lagi ya Allah? Tidak mau diam. Padahal sudah habis. Manusia dan jin yang harus dimasukkan ke jahanam sudah habis, sudah tidak ada lagi. Tapi terus menggeram. Maka Allah hentikan geraman jahanam itu dengan menginjakkan telapak kakinya. Kita mau nanya kenapa? Kenapa mesti pakai telapak kaki ya Allah? Ya. Kenapa enggak engkau katakan saja diam? Tentu jahanam akan diam. Ya. Terserah Allah. Mau pakai telapak kaki, mau pakai jari, mau ditiup, mau apa, terserah Allah. Jangan ikut campur. Semua yang disyariatkan oleh Allah tidak boleh kita bertanya kenapa. Tidak boleh. Kenapa menunjuk dengan jari? Kenapa mesti wudu? Kenapa tayamum? Mengotori wajah dengan debu? Kenapa tidak ditiup saja? Kenapa mesti mandi junub? Hanya gara-gara mengeluarkan air mani? Kenapa tidak cukup dibasuh saja, dicuci saja? Tidak boleh. Seluruh syariat Allah, apalagi sifat-sifat Allah, tidak boleh ditanya dengan 5. Kenapa? Yang kedua, kaif, bagaimana? Bagaimana cara Allah turun ke langit dunia? Bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy? Bagaimana cara Allah menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya? Bagaimana cara Allah membolak-balikkan hati manusia?
Tidak boleh. Wajib kita meyakini apa adanya. Yang diterangkan oleh Allah kita imani, yang Allah diam kita wajib diam, dan wajib untuk tidak tahu. Tidak mungkin tahu. Ketika Allah tidak memberitahu, tidak mungkin kita bisa tahu. Bima yata'allaku bi asma'illah wa sifatihi, berhubungan dengan dua. Yang tidak boleh ditanya dengan kenapa, bagaimana, itu berhubungan dengan dua. Apa? Nama dan sifat. Nama-nama Allah tidak boleh ditanya. Kenapa Allah mempunyai nama sombong? Bukankah sombong itu al-mutakabbir, kedengarannya tidak enak, konotasinya tidak bagus? Kenapa? Tidak boleh. Kenapa Allah mempunyai sifat senang dipuji? Bukankah senang dipuji itu sifat yang tidak baik? Tidak boleh. Nama-nama Allah kita tanyakan. Kita imani apa adanya. Wa kadza yamna'u nafsahu min at-tafkir bil kayfiyyati. Begitu juga berkhayal, membayangkan. Mungkin Allah bersemayam seperti ini sambil kita membayangkan. Bolehkah? Tidak boleh. Karena pasti salah. Kullu ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Setiap terbayang di benak kita, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, maka pasti salah. Pasti Allah tidak seperti itu. 1000 miliar manusia, 1000 triliun manusia membayangkan tentang diri Allah dengan bayangan yang beda-beda. Tidak ada yang sama. Pasti tidak ada yang benar. Ya. Kan kemungkinan benarnya kan besar. Orang triliunan manusia dengan bayangan yang berbeda-beda, tidak ada yang benar. Ya. Maka jika terbayang di benak kita Allah begini, Allah begini, Allah begini, hilangkan. Istighfar, da'awu. Tidak mungkin benar. Kita hanya disuruh mengimani nas-nas, lafaz-lafaz sesuai yang Allah firmankan, sesuai dengan yang Nabi sabdakan. Selesai. Haruskah faham? Enggak. Gimana kita bisa memahami Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Gimana? Ya. Sekarang ini di belahan bumi tertentu ada nggak yang sedang sepertiga malam? Ada pasti, ya kan? Nah, berarti Allah sedang turun. Kita nggak bisa membayangkan. Padahal nanti akan turun di kita kira-kira beberapa jam lagi. Jam 3 nanti, setengah 4. Nggak mungkin kita bisa memahami. Nggak masalah, nggak paham. Yang penting mengimani apa adanya. Lafaz yang mengatakan, ayat yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, kita yakini apa adanya. Sami'na wa ata'na. Nah, kita ambil hikmahnya tentunya. Karena Allah turun ke langit dunia, ngapain? Mencari siapa yang sedang mohon ampun, akan aku ampuni. Siapa yang sedang minta sesuatu, akan aku beri. Hikmahnya kita ambil. Mumpung Allah sedang turun di langit dunia sekarang ini, nanti ya jam 3, setengah 4, kita meminta sesuatu kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, berikanlah tambahan rezeki. Ya Allah, sembuhkan anak saya, misalnya. Mumpung Allah turun ke langit dunia, begitu. Ya. Wa hadha at-tariqu idza salakahu al-insan istaraha katsiran. Nah, ini dia. Jika jalan ini ditempuh oleh seorang muslim, maka istirah, nyaman dia,
tenang dia, nikmat hidupnya sebagaimana kaum salaf, sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat. Nikmat. Berbicara tentang Allah, nikmat, nyaman, lezat. Beda dengan kaum falasifah yang kemarin kita bahas, Ar-Razi. Bukan Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, bukan ya. Itu ulama besar Ahlus Sunnah ya. Jadi Fakhrur Razi, Nihayatu Iqdamil Uqul Iqal, wa aktsaru sa'yil alimin dolal, wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, wa ghayatu dunyana adha ghubal. Ini penyesalan Ar-Razi, merasa bahwa hidupnya sia-sia, usahanya sia-sia, melelahkan sekali, mengedepankan akal itu terkungkung oleh akalnya sendiri. Beda dengan para ulama yang mengedepankan dalil, mengedepankan wahyu, nikmat, nyaman, tenang ya. Maka yang berbahagia hidupnya adalah yang benar manhajnya. Antum pernah lihat kehidupan sebagian torekot-torekot sufiyah? Melelahkan sekali hidupnya. Diawali dari manhaj yang salah. Sama-sama ingin taat. Ahlus Sunnah ingin taat, Mu'tazilah ingin taat, Asy'ariyah, Jahmiyah, torekot sufiyah, semuanya ingin taat kepada Allah. Tapi Ahlus Sunnah nyaman, nikmat. Torekot-torekot tertentu berat ya. Sampai ada anak muda sehat, tidak kurang satu apa, tapi kemana-mana bawa tongkat. Kemana-mana bawa tongkat ya. Ada memang hadis tentang keutamaan tongkat, tapi tidak sahih. Tidak sahih ya. Berpengaruh pada badannya, bukan karena dia sakit fisiknya. Kalau dia kena jantung, kena liver, kena ginjal, ya sudah jelas semua orang terkena itu ya sakit. Ini nggak ada kurang satu apa, tetapi dia dikalahkan oleh kesalahan dalam manhajnya itu. Hidupnya tidak nyaman, tidak seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in. Nikmat hidup, menikmati hidup ini. Bayangkan, punya makanan hari itu sampai sore, sampai hari itu, sampai malam sudah ada makanan ya. Insya Allah tidak akan kelaparan, istrinya, anak-anaknya ya. Apa kata Nabi? Bagi Ahlus Sunnah ya, dia bahagia seolah memiliki dunia seisinya. Lihat bahagianya seorang salaf, padahal yang dia miliki cuma makanan, cukup untuk hari itu. Lihat sebagian saudara kita, untuk sebulan yang akan datang, 2 bulan yang akan datang, bahkan 3 bulan yang akan datang, bisa nggak ngapa-ngapain bisa makan. Orang simpanannya ratusan juta, bahkan miliaran, dia diem nggak kerja bisa makan ya. Tapi apa yang terjadi? Pusing, stres ya. Ini gimana nih kalau sampai ini nggak gol ya, kalau sampai pusing. Apalagi pusing gimana nanti 2019 ya. Ini beda dengan Ahlus Sunnah, nikmat hidupnya. Waktu sholat, waktu kerja, waktu makan, nikmat. Ahlus Sunnah, sebelum Allah berikan surga yang sesungguhnya, Allah berikan surga di dada mereka. Lihat Rasul, lihat para sahabat, nikmat dalam hidupnya. Tidak ada ngeluh gimana nanti.
Nabi tidak pernah menakut-nakuti para sahabat. Setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, gimana musuh-musuh kita, gimana Romawi, Parsi semakin kuat, gimana Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak. Nabi menakut-nakuti para sahabat dengan gimana siksa kubur, bagaimana sirat, bagaimana nanti di mizan, bagaimana nanti kalau masuk neraka, bagaimana kalau tidak masuk surga. Itu yang Nabi beri peringatan kepada para sahabat itu. Nggak ada urusan dunia. Apalagi tadi 2019, awas kalau sampai salah milih, ya, kita dikuasai PKI, kita dikuasai begini, nggak ada begini, nggak ada apa-apanya. Ya. 2014 kemarin, seolah-olah mau perang, mau jihad, udah selesai dan kalah kan, nggak ada apa-apa. Kalau sampai dia jadi bahaya nih, begini. Menteri agamanya bisa Syiah begini. Ya, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Kalau mau menakut-nakuti kaum muslimin, contoh Nabi. Takut-takutilah kaum muslimin dengan apa? Siksa kubur, mizan, sirat. Apakah kita melewati sirat dengan secepat kilat? Atau seperti kuda yang berlari kencang atau pelari cepat? Atau merangkak, atau bahkan kita ngesot berjalan? Itu takut-takuti seperti itu. Apakah nanti kita terima buku catatan kita dengan kedua tangan kita, atau dengan tangan kiri kita, atau dari punggung kita? Catatan kebaikan kita mengalahkan catatan keburukan, atau justru sebaliknya? Itu kalau mau menakut-nakuti kaum muslimin. Jangan ditakut-takuti dengan urusan dunia. Ya, tahun sekian, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, tanggung. Wahadihi halus salaf. Ini keadaan orang salaf ini seperti ini. Istarah, nikmat hidupnya. Karena apa? Karena menempuh apa yang telah ditempuh para nabi, para rasul. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan kenikmatan, walaupun miskin, walaupun lapar, walaupun bahkan disiksa oleh musuh-musuh Islam. Walihada lamma jaa rajulun ilal Imam Malik ibn Anas. Beliau mengisahkan kisah yang sering kita bahas, kisah di majlisnya Imam Malik, Malik bin Anas. Anasnya sahabat bukan? Anas ini sahabat bukan? Bukan Anas bin Malik, ya, pembantu Rasulullah, bukan, ya. Malik bin Anas, Anasnya di sini bukan sahabat. Ja'a rajulun ilal Imam Malik ibn Anas. Datang seorang laki-laki di majlisnya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dia bertanya, ya Aba Abdillah, salah satu sunnah dan adab memanggil dengan kunyah. Ya Aba Abdillah. Kalau ya Malik, tentu kurang adab. Ya Aba Abdillah boleh. Jangankan Imam Malik, Rasul saja boleh. Ya Abul Qasim, boleh apa tidak? Boleh. Memanggil beliau dengan ya Abul Qasim boleh. Yang tidak boleh ya Muhammad. Ya. Beliau pernah ada orang yang memanggil-manggil ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Lalu Nabi menengok, mengira bahwa ada orang yang memanggil beliau. Ternyata bukan. Maaf ya Rasul, yang aku maksud adalah Abu Qasim dia, bukan engkau. Disitulah Nabi melarang.
jangan berkunyah seperti kunyahku. Nah, berarti haram berkunyah Abu Qasim. Tapi para ulama jeli. Para ulama melihat ini ilat bukan, alasan bukan, mengandung ilat apa tidak? Iya. Iya. Karena Nabi melarang ada alasannya, takut nanti terulang lagi salah panggil tadi. Ini keadaan yang buruk. Ada orang memanggil si fulan, kok Nabi yang nengok. Ini keadaan yang sangat buruk. Maka dilarang. Oleh karena itu para ulama boleh berkunyah dengan Abu Qasim asal Rasulullah sudah wafat. Gitu ya. Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, kunyah dari Imam Malik. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berfirman bahwa Ar-Rahman, Allah itu bersemayam di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana cara Allah bersemayam itu? Bagaimana? Cara Allah bersemayam itu seperti apa? Bagaimana? Fa'atraqa bi ra'sihi. Langsung seketika Imam Malik menundukkan kepalanya. Kaget. Tidak menyangka ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Selama ini tidak pernah. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali, terus zaman Muawiyah, terus zaman Yazid, ini kan lama sekali. Ini sahabat sudah tidak ada di zaman Imam Malik ini. Ya. Belum ada cerita orang nanya, ya Rasul, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Syekh, bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy? Baru kali itu. Maka kaget Imam Malik. Maka beliau menundukkan kepalanya. Kaget. Bahkan di riwayat lain dikatakan beliau berkeringat. Ya. Bukan karena takut nggak bisa jawab, tapi apa yang harus dijawab ini? Kan seorang ulama itu tidak seperti kita ya. Lebih baik diam daripada menjawab asal-asalan salah. Nah, setelah diam sebentar, entah berapa menit, Allah tuntun beliau untuk menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Yang jawaban ini ditulis oleh ribuan ulama sampai hari ini. Nah, salah satunya beliau sih. Hampir kitab-kitab manhaj, kitab-kitab tauhid menulis jawaban Imam Malik terhadap laki-laki tadi. Apa jawaban beliau? Al-istiwa'u ghairu majhul. Di riwayat lain al-istiwa'u ma'lumun. Sama aja, maklum kan ghairu majhul. Istiwa itu maklum. Allah bersemayam di atas arsy itu maklum, semua orang tahu, maklum. Ya, si A, si B, si C, si D. Kalau muslim tahu bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Maklum. Ya. Semua orang tahu, diulang-ulang dalam 7 tempat, diulang-ulang di hadis Nabi, dibaca oleh para khatib di mimbar-mimbar Jumat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan itu bahasa Arab, dan yang nanya ini orang Arab. Maklum, semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhul. Di sini disebutkan ghairu ma'qul. Adapun caranya seperti apa, ini yang tidak maklum. Ini yang majhul, tidak ada yang tahu. Caranya seperti apa?
Sifat bersemayamnya seperti apa? Ini yang tidak ada yang tahu. Majhul. Ya. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani, percaya bahwa Allah bersemayam di atas arsy wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam, itu bid'ah. Itu bid'ah. Dari sini kita tahu ada pertanyaan yang bid'ah. Ya. Maka hati-hati bertanya. Jangan sampai kita bertanya dengan pertanyaan bid'ah. Seperti orang-orang ateis yang ingin menghina kaum beragama, terutama kaum muslimin. Apa misalnya? Sanggupkah Allah membikin sesuatu yang lebih besar dari Allah? Kalau dijawab sanggup, ya berarti ada. Allah nggak maha besar dong, ada yang lebih besar. Kalau dijawab tidak sanggup, berarti Allah nggak maha mampu dong. Itu salah satu pertanyaan yang bid'ah. Termasuk ini. Was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya bagaimana cara Allah bersemayam, itu pertanyaan bid'ah. Wa ma araka illa mubtadi'an. Aku tidak melihat engkau kecuali ahlul bidah. Dan ada riwayat orang ini diusir dari majelisnya Imam Malik, dan gak ada masalah. Orang ini menjadi kecil, Imam Malik tetap besar. Ketika laki-laki tadi diusir dari majelis beliau, agar menjadi pelajaran, jangan sampai kaum muslimin asal-asalan bertanya. Tentu apa yang dilakukan oleh Imam Malik tidak serta-merta hari ini boleh kita tiru. Kenapa? Karena ilmu kita tidak sedalam ilmu Imam Malik. Masyarakat kita tidak sama dengan masyarakat di zaman Imam Malik. Keadaan hari itu di zaman Imam Malik tidak sama dengan keadaan hari ini. Ini yang disebut dengan fiqhul waqi. Ya. Tidak bisa ucapan seorang imam lalu kita bawakan kemana-mana, seolah imam ini seperti Nabi SAW. Kalau Nabi kan iya, ucapan beliau, perbuatan beliau kita praktekkan kemana-mana, nggak masalah. Adapun seorang imam nanti dulu, ya seperti ini, kita tidak boleh gegabah. Oh, berarti sunnah bagi kita mengusir orang yang nanyanya salah, lalu diusir dari majelis. Nggak bisa seperti itu. Beda kan keadaan. Hari itu tidak ada fitnah. Imam Malik mengusir orang tadi, nggak ada fitnah sama sekali. Imam Malik tetap besar, orang tadi menjadi semakin kecil. Tidak masalah. Kalau sekarang tentu bermasalah. Keadaan masyarakat kita. Amma fi asrinal hadir. Adapun hari ini, fanajidu may yaqul. Kita mendapati orang-orang yang mengatakan innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir kulla lailatin. Allah turun di langit dunia setiap sepertiga malam, dan itu terjadi tiap malam. Fayalzimu min hadza ay yakuna kullal lail fis sama'id dunya, yang kita bahas tadi. Kalau begitu, dengan demikian Allah setiap malam, sepanjang malam itu berada di langit dunia, bukan sepertiga malam doang. Kenapa? Li'anna layla yamshi ala jami'il ard. Karena malam itu kan terus berjalan. Sepertiga malam itu kan terus berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Maka tentu
Allah turun ke langit dunia di atas bumi negeri Indonesia misalnya, ya kan? Apakah nanti Allah naik lagi? Enggak, Allah enggak naik lagi. Kan sekalian nanti turun ke negeri mana, Malaysia, ya. Nanti Allah naik ke Aras? Enggak, sekalian ke mana, ya. Ini yang seperti ini yang tidak boleh. Yang seperti ini berarti kita menggunakan akal kita, tidak memakai dalil. Sudah imani apa adanya bahwa Allah turun ke langit dunia di mana kita berada. Gitu saja. Kita sekarang ini di sini. Tentu sekarang belum sepertiga malam. Nanti jam 3:30, 4 sudah. Kita nggak usah pikirkan bagaimana yang di Malaysia, bagaimana yang di Saudi, bukan urusan kita. Dan mudah bagi Allah, tidak akan terjangkau oleh kita. Ditambah oleh beliau, wa hadza lam yakulhu as-sahabatu ridwanullah alaihim jami'an. Ini tidak pernah diucapkan oleh para sahabat. Antum kira para sahabat ini bodoh? Tidak tahu bahwa sepertiga malam itu ada di mana-mana? Berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain? Apa para sahabat itu hidupnya cuma di Madinah saja atau di Mekah saja? Para sahabat ke Mesir, para sahabat ke Syam, para sahabat ke Habsyi. Tentu para sahabat tahu, faham bahwa waktu itu tidak sama. Di sini masih sore, di sana sudah malam, di sana sudah pagi. Tentu para sahabat tahu. Tapi tidak ada para sahabat yang membahas ini. Nah, seluruh sifat Allah cuman bisa diimani. Sulit bagi kita memahami bagaimana perbuatan Allah, perbuatan malaikat maut, pencabut nyawa. Sulit kita memahami. Di waktu yang sama, di menit yang sama, bahkan di detik yang sama, mencabut bukan seorang dua orang, tapi puluhan orang, bahkan ribuan orang di tempat yang jauh sekali. Itu mudah bagi malaikat maut, tidak terjangkau oleh akal kita. Itu malaikat, belum khalik, masih makhluk. Bagaimana Allah yang khalik, yang bukan makhluk, lebih tidak terjangkau lagi. Maka cukup imani lafaz-lafaz yang ada di ayat, yang ada di hadis. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, marah ya marah, senang ya senang, tertawa ya tertawa. Wajib kita katakan Allah tertawa, karena Allah sendiri yang mengatakan aku tertawa melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Allah yang mengatakan. Ada riwayat lain, tadi malam Allah tertawa melihat engkau yang pura-pura makan di kegelapan malam demi agar tamumu makan. Ini seorang Ansor. Berita-berita gaib, wahyu dari Allah dan Rasulnya wajib kita imani apa adanya. Walau kana hadza yaridu ala qalbil mu'min la bayyanahu Allahu imma ibtida'an aw ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini betul, kalau ini memang ada di hati seorang mukmin, betul ya, hal yang benar, tentu akan diterangkan oleh Allah. Langsung diterangkan atau berdasarkan pertanyaan sahabat. Gitu. Seandainya memang perlu ditanyakan, ya Rasul, bukankah sepertiga malam masing-masing negeri itu berbeda? Bagaimana cara Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Tentu para sahabat akan ada yang bertanya seperti itu. Kalau pertanyaan itu baik, laukana khairan lasabakuna ilai. Dan ada pertanyaan
sahabat tentang Allah? Ada, berarti itu yang baik, yang memang butuh jawaban. Ya, kama sa'ala sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina kana Allah qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Ya Nabi, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, di mana Allah berada? Ini pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang boleh, pertanyaan yang hak. Kenapa? Karena sahabat yang bertanya. Kan hari itu kan zaman wahyu. Maka pertanyaan sahabat tentu kehendak Allah. Memang Allah menghendaki seperti itu. Dan pertanyaan itu bagus, boleh, makanya dijawab. Ya. Apa jawab Nabi ketika para sahabat bertanya, aina rabbuna qabla ayakhluqa khalqahu? Sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, langit belum diciptakan, bumi belum diciptakan, Allah ada di mana? Ini pertanyaan yang boleh, pertanyaan yang bagus. Kenapa tadi? Karena ditanyakan oleh sahabat. Dijawab oleh Nabi, kana fi ama, di ama, kabut, ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Tidak ada hawa, tidak ada udara di bawahnya maupun di atasnya. Wa khalaqa arsyahu 'alal ma, dan Allah menciptakan arsy-Nya di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma, ars Allah itu di atas air. Selesai. Ahlus sunnah mendengar kalimat ini, selesai, sudah, bahwa ars Allah di atas air, sudah. Beda dengan falasifah. Apa yang dimaksud dengan air itu? Dipikir gitu. Maka pernah ada seorang syekh ulama ditanya, ya syekh, apa maksud ars Allah di atas air? Dijawab oleh syekh ini, engkau tahu di atas? Tahu. Engkau tahu air? Tahu. Ya, apanya ditanyakan? Udah jelas ars Allah di atas air, apanya yang harus ditanyakan? Ya, tentu airnya seberapa, ada di mana, ya nggak ada yang tahu. Kita cuma disuruh mengimani lafaz-lafaz itu, bahwa ars Allah di atas air, titik. Imani apa ada. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.